Jadi ini keagungan Allah mengajak manusia khususnya untuk menggunakan akalnya untuk menganalisa, untuk memahami, dan untuk menyimpulkan kepada satu premis atau satu kesimpulan. Tadi itu likulli sun'atin shani'in, ya, setiap ada produk pasti ada produsen. Ar-raj'u al-matar summiya bihi liruju'ihi ila al-ardi miraqan. Ar-raj' maknanya adalah hujan. Hujan disebut dengan ar-raj' karena hujan itu terus kembali secara berulang-ulang ke bumi. As-sada' an-nabat alladhi tanshaqqu anhu al-ard. Dimaksud dengan soda adalah tumbuhan atau tanaman di mana dengan tanaman-tanaman ini bumi itu merekam, meletek gitu ya. Ini apa lagi? Tanshaqqu anhul ard. Jadi yang meleteknya itu buminya apa pohonnya? Tanahnya, karena dia kan. Oh, kalau di sawah tuh musim kering ya. Pada meletek gitu. Iya. Udah Bang. Enggak, kalau retak itu temboknya kecil retak tipis. Tapi ini kalau di sawah meletek itu. Pecah. Justru bahasa Jawa, bahasa lain itu menjadi sumber dari bahasa Indonesia yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Susah itu menggunakan apa? Bahasa kayak cempek apa bahasa Indonesia ini? Anak sape. Ya udah cempek. Oke. Ruwayda qalilan wa qalilan. Artinya sedikit atau at-tafsir was-samaa'i wat-tariq, demi langit dan demi al-tariq, bintang yang muncul di malam hari. Ai uqsimu bis-samaa'i wal-kawakib an-najm. Maksudnya aku bersumpah dengan menggunakan langit dan bintang-bintang yang bersinar terang. Allati tadhharu laylan wa tahtaqi naharan, yang muncul di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Qala al-mufassirun summiya an-najmu qarifan li'annahu innama yadhharu bil-layli wa yakhfi bin-nahar. Disebut dengan qarif karena sekali lagi kemunculannya itu di malam hari, sementara di siang hari bersembunyi tidak tampak. Wa kullu ma yajibu laylan fa huwa qarif, dan semua yang muncul datang di malam hari disebut dengan qarif. Wa ma adraka ma qarif, dan tahukah kamu apa itu qarif? Istifham li-tafkhim wa ta'dil, ini merupakan istifham, pertanyaan untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran hal tersebut. Ayo mulai adalah berkaya Muhammad ma'afiqatu al-najm. Maksudnya apa yang membuat engkau mengetahui hai Muhammad tentang hakikat daripada bintang ini? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisahkannya dengan firman-Nya an-najmu mustaqim. Maksud daripada al-tariq adalah bintang yang bersinar terang. Ayat najmul mubin alladhi yasqutu dhalama bi diyaihi. Maksudnya adalah bintang terang yang menembus kegelapan dengan cahayanya. Qala as-sawil al-ayat. Qad ta'ala fi kitabih al-majid fi asy-syamsi wal qamari wan nujum, dan ahwalaha fi ashkaliha wa sayyidha wa mawadiha wa mawadiha ajibatun dan latun dan kiradu khalqiha bil kamalat. As-Sawi berkata bahwa sangat banyak disebutkan di dalam
kitab ini, kitab Al-Majid juga Al-Quran Karim, yaitu penyebutan tentang matahari, bulan dan bintang-bintang. Kenapa? Karena kondisinya dalam bentuknya, kemudian lintasannya, dan maghribnya. Maghrib itu maksudnya tempat keluarnya, maghrib itu tempat tenggelamnya. Semua menunjukkan keajaiban yang sangat luar biasa yang menunjukkan bahwa penciptanya itu sangat-sangat eksklusif ya dengan kesempurnaan. Artinya hanya dia yang maha sempurna dalam penciptaan ini. Ya an-nasrana tadi wa-aswali, karena ciptaan itu menunjukkan tentang siapa penciptanya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Maksudnya ma kullu nafsin illa 'alaiha hafidh. Setiap jiwa itu memiliki penjaganya tersendiri. Ada yang menjaga. Harus nanti. Di sini yang maknanya ma. Ini di sini ma. Atau ininya mana? Istisna ya, ini istisna kan? Iya, lamanya bermakna illa. Lama mana illa. Jadi ungkapan istisna itu bukan hanya pakai illa, ya kan? Lama, in juga. Terus masuk in, ya. Oke. Ada jawabul fasal. Jadi merupakan jawaban dari fasal di atas. Ay, ma kullu nafsin illa 'alaiha hafidh minal malaikah. Jadi semua jiwa itu memiliki penjaga tersendiri minal malaikah, di mana yang menjaga ini masuk dalam kategori malaikat. Yahfadhu amalaha wa yusi 'alaiha ma tasbu min khairin wa syarrin. Maksudnya menjaga amalnya, menghitung perbuatannya, baik perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin, dan atas kalian itu ada makhluk-makhluk yang menjaga, yang kategorinya adalah kiraman katibin, mereka makhluk yang mulia yang bertugas sebagai para pencatat. Qala Ibnu Katsir, ayyul nafsin 'alaiha min Allah hafidh yahrusuha min al-afat. Bahkan setiap jiwa itu memiliki penjaga yang menjaga jiwa tersebut dari al-afat, dari musibah, bencana, hal-hal yang tidak diinginkan. Baik. Masya Allah. Nafsun huna al-makhluqat al-ukhra faqat al-insan kullu nafsin Yang kullu nafs. Tadi segala sesuatu. Ya. Termasuk tadi bintang. hafidh. Ya. Jadi ini keagungan Allah mengajak manusia khususnya untuk menggunakan akalnya untuk menganalisa, untuk memahami, dan untuk menyimpulkan kepada satu premis atau satu kesimpulan tadi itu likulli sun'atin shani', ya, setiap ada produk pasti ada produsen, ya, gak mungkin datang tiba-tiba itu gak mungkin, ya kan? Nah ini maka itu pula yang dipertanyakan. Wa ma adraka ma tariq. Makanya itu adalah istifham di apa? Di ta'zim ya. Di ta'zim. Iya, ta'zim. Besar sekali. Bahkan sampai kepada dari bintang-bintang yang Allah ciptakan itu masing-masing mempunyai karakter. Ada yang bintang terbit di timur. Ya kalau kita lihat itu aja di situ aja kan, kelihatannya di situ aja. Nah, Bintang timur. bintang timur namanya itu kan. Ya. Itu apa? Bintang kejora. Bang Haji, apa itu fungsi dari bintang timur apa?
Dia menunjukkan arah kalau malam timur di situ sudah. Oh, Kalau malam arahnya patokannya. patokan timur di situ. Kalau kompas biasanya patokannya arahnya apa dulu? Utara. Utara selatan kan? Iya. Utara selatan. Nah, kalau alam menunjukkan timur dulu. Timur dulu. Nah, Tempat terbitnya matahari. ya, nanti para nelayan, para siapapun kalau lihat bintang timur, oh timur di sana. Iya. Tinggal begini aja. Iya, seperti itu patokannya. Ya, sederhana kelihatannya, Iya. tapi besar sekali pengaruhnya bagi nelayan. Ya kan? Nelayan itu di dalam mengemudikannya itu dia tahu ya, pokoknya berlayar dari Karanghantu. Karanghantu itu di Banten. Di barat. Mau ke Pulau Tunda. Pulau Tunda itu tahu barat apa? Utara dia. Utara ya kan, ke arah utara. Nah. Nah, lihat tuh bintang timurnya. Timur mana? Sono. Berarti Pulau Tunda di mana? Depan mata. Sono. Belah kanan Gitu. timur. Iya kan? Ya, belah kanan betul timur. kan? Ya, timurnya di sana nih. Mau ke PPM ke Pulau Tunda. Ya. Iya kan? Mau kemana nih? Di sana arahnya. Karena Pulau Tunda itu adanya di utara dari Karanghantu di barat. Seperti itu. Ya. Sederhananya begitu. Litah tadu bihi. Nah, ini ada bintang yang bisa dihuni, yaitu bumi. Jadi kita kan planet ini. Iya. Ada yang sangat panas sekali. Apa? Mars. Hah? Merkurius. Merkurius. Ada yang macam-macam, ya fungsinya macam-macam. Dan yang kita lihat di malam hari itu, torik yang kita lihat malam hari itu bukan torik yang sekarang itu. Jutaan tahun yang lalu. Berapa tahun yang lalu, jutaan tahun yang lalu itu udah mati itu bintangnya. Jaraknya berapa kita ke sana itu? Jaraknya berapa? Hah? Cipali emang? Hah? Jarak sini sama ke Cipali? Enggak. Masya Allah, udah nggak bisa diukur pakai? Enggak. Pakai kecepatan cahaya. Pakai cahaya, kecepatan cahaya yang ukurnya itu. Jadi akhirnya ke masa ininya tuh. Berapa hari, ya kan? Berapa hari perjalanan? Berapa minggu? Itu udah tahunan, bahkan jutaan tahun yang lalu baru nampak. Haji luar biasa, ya luar biasa, masya Allah luar biasa. Dan itu semua ternyata ada petugas-petugas yang menjaganya. Hafiz, ya, ada hafiznya di sini, ya. Jadi tidak hanya menciptakan, Allah Subhanahu wa taala bertanggung jawab atas ciptaannya, Allah yang merawatnya, Allah yang menjaganya melalui penugasan para malaikat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Semua benar, semua dijaga. Buktinya kalau orang sudah mati itu kan jadi musuh, dimakan cacing Iya, iya, betul. Itu artinya penjagaannya sudah cukup sampai sini penjagaannya. kalau sudah mati sudah dijaga lagi. Nah, selama masih hidup dijaga. Allah bilang nafsun kali ya. Iya. Kinama maujud nafsuhu mahfudun. Ya, artinya di sini bukan hanya jiwa manusia saja. Ini kan tadi kaitannya dengan bintang. Ini masalah kan Umar dengan an-najmus saqib ini berkaitannya pada an-najmu, ya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz, ya. Jadi bintang saja dijaga. Agar apa? Agar tidak ada tafawut. Apa? Di Al-Mulk gimana? Ma tara fi khalqihi min tafawut.
tidak ada yang crowded, Berantakan. tidak ada yang crowded. Dari tadi itu sekian, banyaknya planet, gugusan bintang sebagainya, tidak ada yang tafawut, tidak ada yang Bertabrakan. semuanya beredar pada Poros. Aslul lugati fata min hifdihi fawat. Fata min tafawut. apa yang maksudnya? Min tafawut alladhi yafutu min hifdihi. Iya, tafawata, ya tafawatu, tafawutan. Namanya awut-awutan. Nah, iya benar, pas banget tuh. Iya kan? Benar. Tidak ada yang awut-awutan. Awutan, berantakan. Berantakan kan? Iya. Iya. Tuh. Jadi apa mana tafawut? Awut-awutan. Ya. Saya pernah baca ini, katanya desain modern itu, Iya apa? maksud sains modern Yang sekarang yang itu ada jenis bintang tertentu yang bersuara, bintang tertentu yang bersuara, nyanyi. dan suaranya menurut yang mendengarnya itu seperti suara ketukan, Bersuara ya. Kemudian ada yang mengkaitkan Toring. bintang tersebut dengan ator. Jadi secara bahasa ator itu artinya apa? Iya, yang mikrokok. Jadi aktor itu benda langit yang mengeluarkan suara, di mana suaranya itu seperti ketukan. Ternyata, maksudnya dalam sains modern itu ditemukan bahwa ada planet bintang yang dia mengeluarkan suara, dan suaranya itu kalau didengarkan seperti apa? Suara ketukan. Maka ya penafsir modern ada yang mengaitkan bahwa Ini bintang yang berbunyi. Ini bukan apa namanya? Cocokologi. Jangan begitu dong Pak. Sebagaimana sains modern. artinya bisa didekati dengan pendekatan kebahasaan, atau juga Hayat. ada maksud lain ya. Oke, ya. Jadi ternyata ada bintang sekarang yang bisa bersuara, suaranya seperti tadi torkon, ya kan? Iya, jadi seperti itu, ya. Masya Allah, luar biasa. Ini akan terulang, ya. Nah, dan semua itu dalam penjagaan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua ciptaan Allah itu ada yang menjaganya. Coba, biasanya kalau ada kecelakaan, yang selamat siapa? Bayi, anak-anak. Bayi. Bener kan? Baik. Anak-anak. Ada tabrakan yang jeber pada gelembung semuanya, ya kan? Yang selamat Bayi. pakai sipir nggak bayi? Jarang. Yang pakai sipirnya, yang matinya, bayinya, ya kan? Ayo, siapa itu? Hafiz. Jadi yang meninggal juga bukan tidak dijaga, karena sudah ada Sudah apa? Sudah waktunya. Oh gitu. Oh, jadi nggak dijaga gitu. Iya. Tapi ya, bencana dulu apa yang tinggal? Masjid. Iya kan? Iya kan? Iya. Disisain kan? Masjid. Masya Allah. Di Banten lama banjir. Begitu ini airnya terbelah, nggak masuk ke Maulana Hasanuddin. Baru kemarin tidak tunjukin ini Pak Ustaz.
Gimana mau dikipasin? Jadi kemarin kita ke ziarah ke Banten Lama itu pasca banjir, habis banjir ditunjukin, nih banjirnya udah sampai sini, itu airnya itu seakan-akan di yang ini pintu nih, pintu makamnya nih, air itu gitu tuh, Galunggung umur berapa waktu meletus Galunggung? 88 yang atapnya pada putih. Ingat enggak? Rohing telinganya nyangkut pohon rambutan itu terakhir. Ya, makanya telinganya nyangkut di pohon rambutan gitu kan. Itu laharnya itu Galunggung itu sampai ke Australia. Iya kan? Debunya sampai Australia. Itu laharnya itu dem. Di sini ada kiai pesantren apa itu? Dilewati itu lahirnya. Di Banteng. Nah, ya sampai sekarang Di Banteng. itu min babil karomah. Ya. Dengan ayat wa ahluha muslimun. Apanya? Maka rabbuka yu'adzibu qauman wa ahluha muslimun. Iya. Ya artinya tadi kaitannya karena memang dijaga oleh hafiz, oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tabayanya lah di musibah-musibah, di kejadian-kejadian yang tidak masuk akal secara logika, tapi itu semua bisa terjadi. Ternyata semuanya itu adalah hafiz. Apalagi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun. Alif ada yang jaga, ba ada yang jaga, ta ada yang jaga, dan seterusnya. Bukan ayatnya, hurufnya dijaga. Ya, bagaimana mau dipalsukan? Karena ada yang menjaganya. Lanjut.